Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Jeno, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi kimia semester 8. Baik, di video kali ini saya akan membuat minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh. Alat dan bahan yang siap dipakai. Alat: saring, sendok, gelas, pisau. Bahan: kunyit yang diparut, air hangat, jeruk nipis, ditambah dengan madu. Cara membuatnya: kunyit yang diparut, jeruk nipis dibelah menjadi dua, kunyit dimasukkan ke dalam air hangat. Kemudian peraskan jeruk nipisnya. Kemudian diaduk dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu disaring. Ditambahkan madu 1 sendok sebagai rasa manisnya. Diaduk hingga rata. Inilah hasilnya. Minuman siap untuk dikonsumsi. Ramuan ini cocok untuk dikonsumsi selama kita berada di rumah. Karena pandemi COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang dapat membahayakan sampai pada kematian. Virus ini sangat cepat menyerang pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah atau sistem imun tubuhnya sangat lemah. Sehingga disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh kita, yaitu dengan cara mengkonsumsi minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kunyit dan jeruk nipis. Pada kunyit, pada pertengahan Maret lalu, seorang ilmuwan dari Fakultas Biologi Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa berdasarkan kajian dari artikel yang terbit di sebuah jurnal ilmiah, konsumsi kunyit dan temulawak meningkatkan ekspresi enzim AC2 atau angiotensin converting enzim 2 yang merupakan reseptor dari COVID-19. Kurkumin merupakan senyawa golongan polifenol yang merupakan senyawa utama untuk rimpang kunyit dan temulawak
secara in vitro, kunyit dan temulawak secara ilmiah sudah diteliti baik secara in vitro maupun in vivo pada tahap praklinik serta riset klinik dan terbukti memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Jeruk nipis. Tim peneliti Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM menemukan sejumlah senyawa yang berpotensi mencegah virus corona atau penyebab COVID-19. Salah satunya adalah senyawa yang terkandung dalam jeruk. Senyawa-senyawa pada jeruk bisa mengikat berikatan lebih kuat mudah pada protein target pada virus maupun sel inangnya. Dengan demikian, senyawa dalam jeruk akan menciptakan sebuah blokade sehingga menghambat perkembangan virus untuk menginfeksi sel inang atau mereplikasi diri. Untuk itu, jeruk sangat direkomendasikan diteliti lebih lanjut potensinya menjadi obat bahan atau bahkan bisa mencegah infeksi virus masuk ke dalam tubuh seseorang. Komponen kimia masing-masing bahan alam yang dipakai. Yang pertama, pada kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoksykurkumin sebanyak 10% dan bisdemetoksyikurkumin sebanyak 1-5%. Dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri dari keton sirkuiterpen, turmeron, tumeon 60%, singeberan 25%, pelandren, sabinen, borneol, dan sineil. Kurkuminoid terdiri dari kurkumin, demestoksykurkumin, dan bisdemetoksyikurkumin. Struktur kimia dari kurkuminoid adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur dari kurkumin. Ini struktur dari kurkumin. Yang pertama ini adalah struktur dari kurkumin. Yang kedua ini adalah struktur dari demestoksykurkumin. Dan yang ketiga ini adalah struktur dari bisdemetoksyikurkumin. Zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diaryl heptanoid berjumlah 3-4% yang terdiri dari kurkumin, desmetoksykurkumin, dan bisdemetoksyikurkumin. Nah, strukturnya yang ini tadi. Yang pertama ini kurkumin, yang kedua ini demetoksyikurkumin, dan yang ketiga adalah bisdemetoksyikurkumin. Ketiganya ini senyawa utama kelompok kurkuminoid. Senyawa-senyawa tersebut dikenal juga sebagai ini kurkumin 1, ini kurkumin 1 yang di atas ini. Yang kedua ini adalah kurkumin 2 dan yang ketiga ini adalah kurkumin 3. Ada juga senyawa pemberi warna. Senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan. Ini senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan antara bentuk keto dan bentuk enol. Ini bentuk ketonya, ini bentuk enol. Dua struktur kurkumin keto enol kurkumin. Yang kedua, pada jeruk nipis mengandung vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, serat, selain itu serta mengandung flavonoid, coumarin, dan pektin. Nah, ini adalah struktur dari vitamin B1.
yang di atas ini, struktur dari vitamin B1. Yang kedua ini adalah struktur dari vitamin B2. Yang ketiga ini struktur dari niacin. Reaksi kimia yang terjadi pada hasil ramuan. Pada kurkumin ini dengan rumus kimianya C21H20O6. Kurkumin menggabungkan beberapa struktur. Pada kurkumin terdapat dua inti benzen yang aromatik, yaitu inti benzen aromatik bagian kiri dan bagian kanan. Pada inti benzen yang paling kiri ada gugus OH, di mana ada perbedaan keelektronegatifan antara C inti benzen dengan gugus OH, di mana ikatannya OH-nya lebih elektronegatif daripada C inti benzen, sehingga elektron ikatannya putus ke OH. OH menjadi OH- dan C inti benzen menjadi C+. Pada jeruk nipis, di ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. C+ pada kurkumin berikatan dengan O- pada jeruk nipis. Nah, lihat yang di sebelah kanan juga. Pada ikatan C inti benzen dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke OH, OH menjadi OH- dan C menjadi C+. Pada asam sitrat, ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. O- berikatan dengan C+. Nah, dari sekian struktur ini, semuanya saling berikatan. Kurkumin, vitamin C, juga struktur-struktur yang lainnya ini, sehingga menghasilkan struktur kurkumin 1 dengan senyawa-senyawa lainnya, sehingga menghasilkan senyawa kurkumin 1 dengan struktur senyawa lainnya, dengan hasil sampingnya H2O ditambah dengan asam klorida juga dengan kompleks lainnya. Sekian video yang telah saya buat. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Jeno, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi kimia semester 8. Baik, di video kali ini saya akan membuat minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh. Alat dan bahan yang siap dipakai. Alat: saring, sendok, gelas, pisau. Bahan: kunyit yang diparut, air hangat, jeruk nipis, ditambah dengan madu. Cara membuatnya: kunyit yang diparut, jeruk nipis dibelah menjadi 2, kunyit dimasukkan ke dalam air hangat,
Kemudian peraskan jeruk nipisnya. Kemudian diaduk dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu disaring. Ditambahkan madu 1 sendok sebagai rasa manisnya. Diaduk hingga rata. Inilah hasilnya. Minuman siap untuk dikonsumsi. Ramuan ini cocok untuk dikonsumsi selama kita berada di rumah. Karena pandemi COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang dapat membahayakan sampai pada kematian. Virus ini sangat cepat menyerang pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah atau sistem imun tubuhnya sangat lemah. Sehingga disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh kita, yaitu dengan cara mengkonsumsi minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kunyit dan jeruk nipis. Pada kunyit, pada pertengahan Maret lalu, seorang ilmuwan dari Fakultas Biologi Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa berdasarkan kajian dari artikel yang terbit di sebuah jurnal ilmiah, konsumsi kunyit dan temulawak meningkatkan ekspresi enzim AC2 atau angiotensin converting enzim 2 yang merupakan reseptor dari COVID-19. Kurkumin merupakan senyawa golongan polifenol yang merupakan senyawa utama untuk rimpang kunyit dan temulawak secara in vitro. Kunyit dan temulawak secara ilmiah sudah diteliti baik secara in vitro maupun in vivo pada tahap praklinik serta riset klinik dan terbukti memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Jeruk nipis. Tim peneliti Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM menemukan sejumlah senyawa yang berpotensi mencegah virus corona atau penyebab COVID-19. Salah satunya adalah senyawa yang terkandung dalam jeruk. Senyawa-senyawa pada jeruk bisa mengikat berikatan lebih kuat mudah pada protein target pada virus maupun sel inangnya. Dengan demikian, senyawa dalam jeruk akan menciptakan sebuah blokade sehingga menghambat perkembangan virus untuk menginfeksi sel inang atau mereplikasi diri. Untuk itu, jeruk sangat direkomendasikan diteliti lebih lanjut potensinya menjadi obat bahan yang atau bahkan bisa mencegah infeksi virus masuk ke dalam tubuh seseorang. Komponen kimia masing-masing bahan alam yang dipakai. Yang pertama, pada kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoksykurkumin sebanyak 10% dan
bisdemetoksikurkumin sebanyak 1-5%, dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri dari keton sirkuiterpen, turmeron, tumeon 60%, singeberan 25%, pelandren, sabinen, borneol, dan sineil. Kurkuminoid terdiri dari kurkumin, demetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin. Struktur kimia dari kurkuminoid adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur dari kurkumin. Ini struktur dari kurkumin. Yang pertama ini adalah struktur dari kurkumin. Yang kedua ini adalah struktur dari demetoksikurkumin. Dan yang ketiga ini adalah struktur dari bisdemetoksikurkumin. Zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diaryl heptanoid berjumlah 3-4% yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin. Nah, strukturnya yang ini tadi. Yang pertama ini kurkumin, yang kedua ini demetoksikurkumin, dan yang ketiga adalah bisdemetoksikurkumin. Ketiganya ini senyawa utama kelompok kurkuminoid. Senyawa-senyawa tersebut dikenal juga sebagai ini kurkumin 1, ini kurkumin 1 yang di atas ini. Yang kedua ini adalah kurkumin 2, dan yang ketiga ini adalah kurkumin 3. Ada juga senyawa pemberi warna. Senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan. Ini senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan antara bentuk keto dan bentuk enol. Ini bentuk ketonya, ini bentuk enol. Dua struktur kurkumin keto enol kurkumin. Yang kedua, pada jeruk nipis mengandung vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, serat, selain itu serta mengandung flavonoid, coumarin, dan pektin. Nah, ini adalah struktur dari vitamin B1 yang di atas ini. Struktur dari vitamin B1. Yang kedua ini adalah struktur dari vitamin B2. Yang ketiga ini struktur dari niacin. Reaksi kimia yang terjadi pada hasil ramuan. Pada kurkumin ini dengan rumus kimianya C21H20O6. Kurkumin menggabungkan beberapa struktur. Pada kurkumin terdapat dua inti benzen yang aromatik, yaitu inti benzen aromatik bagian kiri dan bagian kanan. Pada inti benzen yang paling kiri ada gugus OH, di mana ada perbedaan keelektronegatifan antara C inti benzen dengan gugus OH, di mana ikatannya OH-nya lebih elektronegatif daripada C inti benzen, sehingga elektron ikatannya putus ke OH. OH menjadi OH- dan C inti benzen menjadi C+. Pada jeruk nipis di ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. C+ pada kurkumin berikatan dengan O- pada jeruk nipis. Nah, lihat yang di sebelah kanan juga. Pada ikatan C+
C inti bensen dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke OH, OH menjadi OH- dan C menjadi C+. Pada asam sitrat, ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O menjadi O- dan C menjadi C+. O- berikatan dengan C+. Nah, dari sekian struktur ini, semuanya saling berikatan. Kurkumin, vitamin C, juga struktur-struktur yang lainnya ini, sehingga menghasilkan struktur kurkumin 1 dengan senyawa-senyawa lainnya, sehingga menghasilkan senyawa kurkumin 1 dengan struktur senyawa lainnya, dengan hasil sampingnya H2O ditambah dengan asam klorida juga dengan kompleks lainnya. Sekian video yang telah saya buat. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Jeno, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi kimia semester 8. Baik, di video kali ini saya akan membuat minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh. Alat dan bahan yang siap dipakai. Alat: saring, sendok, gelas, pisau. Bahan: kunyit yang diparut, air hangat, jeruk nipis, ditambah dengan madu. Cara membuatnya: kunyit yang diparut, jeruk nipis dibelah menjadi 2, kunyit dimasukkan ke dalam air hangat, kemudian peraskan jeruk nipisnya. Kemudian diaduk dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu disaring. Ditambahkan madu 1 sendok sebagai rasa manisnya. Diaduk hingga rata. Inilah hasilnya. Minuman siap untuk dikonsumsi. Ramuan ini cocok untuk dikonsumsi selama kita berada di rumah.
karena pandemi COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang dapat membahayakan sampai pada kematian. Virus ini sangat cepat menyerang pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah atau sistem imun tubuhnya sangat lemah, sehingga disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh kita, yaitu dengan cara mengkonsumsi minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kunyit dan jeruk nipis. Pada kunyit, pada pertengahan Maret lalu, seorang ilmuwan dari Fakultas Biologi Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa berdasarkan kajian dari artikel yang terbit di sebuah jurnal ilmiah, konsumsi kunyit dan temulawak meningkatkan ekspresi enzim AC2 atau angiotensin converting enzim 2 yang merupakan reseptor dari COVID-19. Kurkumin merupakan senyawa golongan polifenol yang merupakan senyawa utama untuk rimpang kunyit dan temulawak secara in vitro. Kunyit dan temulawak secara ilmiah sudah diteliti baik secara in vitro maupun in vivo pada tahap praklinik serta riset klinik dan terbukti memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Jeruk nipis. Tim peneliti Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM menemukan sejumlah senyawa yang berpotensi mencegah virus corona atau penyebab COVID-19. Salah satunya adalah senyawa yang terkandung dalam jeruk. Senyawa-senyawa pada jeruk bisa mengikat berikatan lebih kuat mudah pada protein target pada virus maupun sel inangnya. Dengan demikian, senyawa dalam jeruk akan menciptakan sebuah blokade sehingga menghambat perkembangan virus untuk menginfeksi sel inang atau mereplikasi diri. Untuk itu, jeruk sangat direkomendasikan diteliti lebih lanjut potensinya menjadi obat bahan atau bahkan bisa mencegah infeksi virus masuk ke dalam tubuh seseorang. Komponen kimia masing-masing bahan alam yang dipakai. Yang pertama, pada kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoxikurkumin sebanyak 10% dan bisdemetoxikurkumin sebanyak 1-5%, dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri dari keton sirkuiterpen, turmeron, tumeon 60%, singeberan 25%, pelandren, sabinen, borneol, dan sineil. Kurkuminoid terdiri dari kurkumin, demetoxikurkumin, dan bisdemetoxikurkumin. Struktur kimia dari kurkuminoid adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur dari kurkumin. Ini struktur dari kurkumin. Yang pertama ini adalah struktur dari kurkumin. Yang kedua ini adalah struktur dari demetoxikurkumin. Dan yang ketiga ini adalah struktur dari bisdemetoxikurkumin. Zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diaryl heptanoid berjumlah 3-4% yang terdiri dari kurkumin, desmetoxikurkumin, dan bisdemetoxikurkumin. Nah, strukturnya yang ini tadi. Yang pertama ini kurkumin,
Yang kedua ini demetoxikurkumin, dan yang ketiga adalah bis-demetoxikurkumin. Ketiganya ini senyawa utama kelompok kurkuminoid. Senyawa-senyawa tersebut dikenal juga sebagai ini kurkumin 1, ini kurkumin 1 yang di atas ini. Yang kedua ini adalah kurkumin 2, dan yang ketiga ini adalah kurkumin 3. Ada juga senyawa pemberi warna. Senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan. Ini senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan antara bentuk keto dan bentuk enol. Ini bentuk ketonya, ini bentuk enol. Dua struktur kurkumin keto enol kurkumin. Yang kedua, pada jeruk nipis mengandung vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, serat. Selain itu serta mengandung flavonoid, coumarin, dan pektin. Nah, ini adalah struktur dari vitamin B1 yang di atas ini. Struktur dari vitamin B1. Yang kedua ini adalah struktur dari vitamin B2. Yang ketiga ini struktur dari niacin. Reaksi kimia yang terjadi pada hasil ramuan. Pada kurkumin ini dengan rumus kimianya C21H20O6. Kurkumin menggabungkan beberapa struktur. Pada kurkumin terdapat dua inti benzen yang aromatik, yaitu inti benzen aromatik bagian kiri dan bagian kanan. Pada inti benzen yang paling kiri ada gugus OH, di mana ada perbedaan keelektronegatifan antara C inti benzen dengan gugus OH, di mana ikatannya OH-nya lebih elektronegatif daripada C inti benzen, sehingga elektron ikatannya putus ke OH. OH menjadi OH- dan C inti benzen menjadi C+. Pada jeruk nipis di ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. C+ pada kurkumin berikatan dengan O- pada jeruk nipis. Nah, lihat yang di sebelah kanan juga. Pada ikatan C inti benzen dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke OH, OH menjadi OH- dan C menjadi C+. Pada asam sitrat, ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. O- berikatan dengan C+. Nah, dari sekian struktur ini, semuanya saling berikatan. Kurkumin, vitamin C, juga struktur-struktur yang lainnya ini, sehingga menghasilkan struktur kurkumin 1 dengan senyawa-senyawa lainnya, sehingga menghasilkan senyawa kurkumin 1 dengan struktur senyawa lainnya, dengan hasil sampingnya H2O ditambah dengan asam klorida juga dengan kompleks lainnya. Sekian video yang telah saya buat. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Jeno,
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi kimia semester 8. Baik, di video kali ini saya akan membuat minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh. Alat dan bahan yang siap dipakai. Alat: saring, sendok, gelas, pisau. Bahan: kunyit yang diparut, air hangat, jeruk nipis, ditambah dengan madu. Cara membuatnya: kunyit yang diparut, jeruk nipis dibelah menjadi 2, kunyit dimasukkan ke dalam air hangat. Kemudian peraskan jeruk nipisnya. Kemudian diaduk dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu disaring. Ditambahkan madu 1 sendok sebagai rasa manisnya. Diaduk hingga rata. Inilah hasilnya. Minuman siap untuk dikonsumsi. Ramuan ini cocok untuk dikonsumsi selama kita berada di rumah. Karena pandemi COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang dapat membahayakan sampai pada kematian. Virus ini sangat cepat menyerang pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah atau sistem imun tubuhnya sangat lemah. Sehingga disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat sistem imun tubuh kita, yaitu dengan cara mengkonsumsi minuman herbal dari bahan alam, yaitu dari kunyit dan jeruk nipis. Sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kunyit dan jeruk nipis. Pada kunyit, pada pertengahan Maret lalu, seorang ilmuwan dari Fakultas Biologi Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa berdasarkan kajian dari artikel yang terbit di sebuah jurnal ilmiah, konsumsi kunyit dan temulawak meningkatkan ekspresi enzim AC2 atau angiotensin converting enzim 2 yang merupakan reseptor dari COVID-19. Kurkumin merupakan senyawa golongan polifenol yang merupakan senyawa utama untuk rimpang kunyit dan temulawak. Secara in vitro, kunyit dan temulawak
secara ilmiah sudah diteliti baik secara in vitro maupun in vivo pada tahap praklinik serta riset klinik dan terbukti memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Jeruk nipis. Tim peneliti Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM menemukan sejumlah senyawa yang berpotensi mencegah virus corona atau penyebab COVID-19. Salah satunya adalah senyawa yang terkandung dalam jeruk. Senyawa-senyawa pada jeruk bisa mengikat berikatan lebih kuat mudah pada protein target pada virus maupun sel inangnya. Dengan demikian, senyawa dalam jeruk akan menciptakan sebuah blokade sehingga menghambat perkembangan virus untuk menginfeksi sel inang atau mereplikasi diri. Untuk itu, jeruk sangat direkomendasikan diteliti lebih lanjut potensinya menjadi obat bahan atau bahkan bisa mencegah infeksi virus masuk ke dalam tubuh seseorang. Komponen kimia masing-masing bahan alam yang dipakai. Yang pertama, pada kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoksykurkumin sebanyak 10% dan bisdemetoksyikurkumin sebanyak 1-5%. Dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri dari keton sirkuiterpen, tumeon 60%, singeberan 25%, pelandren, sabinen, borneol, dan sineil. Kurkuminoid terdiri dari kurkumin, demestoksykurkumin, dan bisdemetoksyikurkumin. Struktur kimia dari kurkuminoid adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur dari kurkumin. Ini struktur dari kurkumin. Yang pertama ini adalah struktur dari kurkumin. Yang kedua ini adalah struktur dari demestoksykurkumin. Dan yang ketiga ini adalah struktur dari bisdemetoksyikurkumin. Zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diaryl heptanoid berjumlah 3-4% yang terdiri dari kurkumin, desmetoksykurkumin, dan bisdemetoksyikurkumin. Nah, strukturnya yang ini tadi. Yang pertama ini kurkumin, yang kedua ini demetoksyikurkumin, dan yang ketiga adalah bisdemetoksyikurkumin. Ketiganya ini senyawa utama kelompok kurkuminoid. Senyawa-senyawa tersebut dikenal juga sebagai ini kurkumin 1, ini kurkumin 1 yang di atas ini. Yang kedua ini adalah kurkumin 2 dan yang ketiga ini adalah kurkumin 3. Ada juga senyawa pemberi warna. Senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan. Ini senyawa pemberi warna berada dalam bentuk kesetimbangan antara bentuk keto dan bentuk enol. Ini bentuk ketonya, ini bentuk enol. Dua struktur kurkumin keto enol kurkumin. Yang kedua, pada jeruk nipis mengandung vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, serat, selain itu serta mengandung flavonoid, coumarin, dan pektin. Nah, ini adalah struktur dari vitamin B1 yang di atas ini. Struktur dari vitamin B1.
Yang kedua ini adalah struktur dari vitamin B2. Yang ketiga ini struktur dari niacin. Reaksi kimia yang terjadi pada hasil ramuan. Pada kurkumin ini dengan rumus kimianya C21H20O6. Kurkumin menggabungkan beberapa struktur. Pada kurkumin terdapat dua inti benzen yang aromatik, yaitu inti benzen aromatik bagian kiri dan bagian kanan. Pada inti benzen yang paling kiri ada gugus OH, di mana ada perbedaan keelektronegatifan antara C inti benzen dengan gugus OH, di mana ikatannya OH-nya lebih elektronegatif daripada C inti benzen, sehingga elektron ikatannya putus ke OH. OH menjadi OH- dan C inti benzen menjadi C+. Pada jeruk nipis, di ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. C+ pada kurkumin berikatan dengan O- pada jeruk nipis. Nah, lihat yang di sebelah kanan juga. Pada ikatan C inti benzen dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke OH, OH menjadi OH- dan C menjadi C+. Pada asam sitrat, ikatan O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. O- berikatan dengan C+. Nah, dari sekian struktur ini, semuanya saling berikatan. Kurkumin, vitamin C, juga struktur-struktur yang lainnya ini, sehingga menghasilkan struktur kurkumin 1 dengan senyawa-senyawa lainnya, sehingga menghasilkan senyawa kurkumin 1 dengan struktur senyawa lainnya, dengan hasil sampingnya H2O ditambah dengan asam klorida juga dengan kompleks lainnya. Sekian video yang telah saya buat. Terima kasih.